Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi HPO, edisi hari Rabu, tanggal 24 September 2025, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di satu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar kisah bagaimana Yesus mengadakan pengutusan kepada ke-12 murid-Nya. Yesus memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan kerajaan Allah. Namun menarik, Yesus juga menegaskan agar mereka pergi tanpa membawa apa-apa, tidak membawa tongkat, bekal, roti, uang, atau pakaian cadangan. Mereka diutus dalam kesederhanaan, bersandar penuh pada penyelenggaraan Allah, serta membuka diri pada kebaikan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para rasul tidak lagi pergi dengan kekuatan mereka sendiri. Yesuslah yang memanggil, memberi kuasa dan mengutus. Ini mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan bukan kehebatan atau kemampuan pribadi yang utama, tetapi kesediaan untuk diutus oleh Kristus. Tanpa Dia, pewartaan kita kosong. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menekankan agar para murid tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena Injil harus diwartakan
dalam kebebasan, bukan dengan mengandalkan harta benda atau kekuasaan. Justru kesederhanaan itulah yang membuat pewartaan lebih otentik dan lebih menyentuh hati orang. Dunia saat ini haus akan kesaksian hidup sederhana yang tulus, bukan kata-kata indah yang kosong. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengingatkan bila ditolak, para murid harus tetap melanjutkan perjalanan tanpa dendam. Ini mengajarkan kita bahwa tugas kita adalah setia mewartakan, sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kesetiaan lebih penting daripada keberhasilan menurut ukuran manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan renungkan bersama, kita diingatkan bahwa setiap orang beriman dipanggil untuk ambil bagian dalam perutusan gereja. Kita mungkin tidak diutus sejauh para rasul, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tapi sungguh dalam tindakan yang konkret. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, memohon pertolongan Tuhan agar kita semakin mampu untuk menjalankan tugas dan panggilan sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-muridnya yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.